semua, selamat datang. Hari ini kita akan mengupas tuntas inti dari sebuah ceramah yang luar biasa tentang bagaimana kita bisa menemukan satu amalan spiritual yang paling istimewa dan paling dicintai. Oke, kita langsung ke intinya ya. Pertanyaan yang ada di layar ini bukan pertanyaan sembarangan loh. Ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat-sangat dalam yang dulu pernah diajukan oleh Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril. Sebuah pertanyaan yang jawabannya ternyata menyimpan kunci menuju berkah yang tak terhingga. Di bagian pertama ini, kita akan membongkar jawaban yang datangnya langsung dari langit. Jadi, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sebuah pengetahuan yang sangat berharga ini. Nah, ini dia jawabannya. Sholawat. Ya, bersolawat kepada Nabi. Menurut riwayat ini, amalan yang kelihatannya sederhana ini justru menempati peringkat tertinggi loh. Punya kedudukan super istimewa di atas semua amalan lainnya di mata Allah. Luar biasa banget kan? Jadi, apa sih sholawat itu sebenarnya? Gampangnya gini, ini tuh doa kita untuk Nabi. Sebuah cara bagi kita untuk menunjukkan rasa cinta dan hormat kita. Dan sebagai balasannya, kita berharap rahmat dari Tuhan juga turun untuk kita. Sholawat ini ibarat jembatan spiritual yang menghubungkan kita, Nabi, dan Sang Pencipta. Oke, teorinya sudah dapat. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita memasukkan amalan yang luar biasa ini ke dalam rutinitas harian kita? Tenang, ada satu metode yang katanya sangat efektif, terutama setelah kita selesai sholat. Nah, ini dia tips praktis yang menarik banget. Jadi, dengan tidak mengubah posisi duduk kita setelah sholat, kita sebenarnya sedang memperpanjang kondisi ibadah kita. Para malaikat masih di sana, masih mencatat. Membaca sholawat di momen emas seperti ini, wah, dipercaya bisa melipat gandakan pahalanya. Bentuk sholawat itu ada banyak, tapi mari kita fokus pada dua yang sangat kuat ini. Yang pertama, yang umum kita dengar, adalah Shollallahu ala Muhammad. Indah sekali, tapi coba perhatikan bentuk kedua. Shollallahu alaika ya Rasulullah. Perhatikan kata alaika, yang artinya kepadamu. Ini jadi sapaan langsung, seolah-olah kita lagi berbicara langsung pada Nabi. Bentuk yang lebih personal ini sangat dianjurkan dibaca setelah sholat subuh dan asar. Dan ini ada angka kunci yang perlu kita ingat, 100. Menurut sebuah hadis, membaca selawat 100 kali pada malam Jumat adalah sebuah janji untuk mendapatkan syafaat atau pertolongan khusus dari Nabi di hari kemudian. Ini adalah amalan mingguan yang dahsyat banget. Jadi, apa sih untungnya buat kita? Ganjaran dari selawat itu bukan main-main, bukan cuma di dunia, tapi juga surgawi. Yuk, kita intip 3 manfaat ilahi yang dijanjikan dari amalan ini. Pertama, dan ini luar biasa banget, adalah balasan langsung dari Allah. Seperti yang bisa kita lihat, 1 selawat dari kita dibalas dengan 10 berkah darinya. Ini ibarat investasi spiritual dengan keuntungan 10 kali lipat. Benar-benar sebuah kemurahan hati yang tak terbatas. Kedua, kita seakan mendapatkan tim pendukung dari surga. Coba bayangkan, saat kita berselawat, para malaikat juga ikut mendoakan kita. Mereka secara khusus memohonkan ampunan atas dosa-dosa kita. Jadi, selawat kita itu seperti membuka jalan bagi para malaikat untuk menjadi perantara bagi kita. Dan yang ketiga, inilah hadiah utamanya, hubungan langsung dengan Nabi. Setiap selawat yang kita ucapkan, itu sampai kepada beliau. Ini seperti membangun sebuah ikatan yang nantinya akan berbuah syafaat, jaminan pertolongan beliau di saat kita paling membutuhkannya nanti. Selawat adalah pusatnya, tapi ada juga amalan-amalan lain yang bisa memperkuat koneksi spiritual kita. Mari kita lihat beberapa amalan pendukung yang juga disebutkan dalam sumber materi kita. Ya Latifu, salah satu nama indah Allah, artinya yang maha lembut. Dianjurkan untuk membacanya sebanyak 129 kali. Kenapa angkanya spesifik? Ternyata ini bukan angka acak. Angka ini berasal dari nilai numerik huruf-huruf Arab yang membentuk nama itu. Sebuah praktik yang dikenal sebagai ilmu hikmah. Ada juga doa yang sangat istimewa ini dikenal sebagai tasbihnya para malaikat. Dimulai dengan ucapan Subhanil mulki wal malakut. Ini adalah tasbih yang secara spesifik diucapkan oleh malaikat Jibril. Membacanya 3 kali adalah cara yang ampuh untuk memohon pemurnian dan pengampunan dosa. Konsep nur atau cahaya juga sangat penting. Coba perhatikan bagaimana sumber-sumber cahaya ini saling mendukung. Wudu adalah cahaya, dan ilmu juga cahaya.
Itulah kenapa sangat dianjurkan untuk selalu dalam keadaan suci atau punya wudhu saat menuntut ilmu. Satu cahaya akan memperkuat cahaya yang lain, menciptakan kejernihan dan pemahaman yang lebih dalam. Sekarang kita sampai pada inti dari semua ini. Semua ritual dan amalan ini bukanlah tujuan akhir. Mereka adalah sarana untuk mencapai sesuatu yang lebih dalam lagi, yaitu sebuah hubungan yang didasari oleh cinta. Slide ini dengan cerdas mengilustrasikan perbedaan penting. Gini, salawat adalah permintaan kita kepada Allah untuk memberkati Nabi, dengan harapan kita dapat syafaat di masa depan. Sedangkan salam seperti Assalamualaikum ya Rasulullah adalah sapaan langsung kepada Nabi untuk membangun koneksi pribadi saat ini. Keduanya penting, keduanya adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Di balik setiap solawat, setiap salam, setiap amalan, mesin penggerak utamanya haruslah cinta. Cinta dan kerinduan yang tulus kepada sang Nabi. Tanpa cinta, ritual bisa terasa kosong. Tapi dengan cinta, setiap tindakan menjadi hidup dan penuh makna. Jadi, kita tutup bahasan kita kali ini dengan sebuah refleksi. Kita telah melihat apa amalan yang paling dicintai, bagaimana melakukannya, dan apa ganjarannya. Tapi semua itu bermuara pada satu hal, cinta. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa, melainkan bagaimana. Bagaimana Anda akan memulai atau memperdalam hubungan cinta Anda?